Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat serta tak kurang suatu apapun, senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semua, kali ini Mang Din Channel ada lagi mau upload video, yakni peringatan Isra Mi'raj 1446 Hijriah yang dilaksanakan oleh ibu-ibu Majelis Taklim sekecamatan Prabu Muli Barat dalam bentuk yakni PKMT, Pusat Koordinasi Majelis Taklim, yang dalam hal ini dilaksanakan di Masjid Nur Barokah, Kelurahan Pati Galung, dengan penceramah atau tausiah nantinya oleh Ustadz Amirul Mukminin SOSI. Selamat menyaksikan sahabat-sahabatku semua. Mudah-mudahan dengan adanya tausiah dari Ustadz Amirul Mukminin SOSI ini senantiasa bisa menambah wawasan manfaat bagi sahabat-sahabatku semua. Selamat menyaksikan, mudah-mudahan barokah. Tetap semangat, mantap. Sambutan Ketua PKMT Prabu Muli Barat, kelima tausiah dan doa, dan terakhir penutup. Marilah kita masuki acara pertama, yaitu pembukaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi acara kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Sri Purnama. Kepada yang bertugas kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin rahim wa ala alihi wa ashabihi nawazalun kutahum wa ambalahum wa lisani wa jillahil karim, amma ba'd. Yang kami hormati Dinda Ustaz Amirul Mukminin takrubana mujarang cegah. Yang kami hormati Bapak Ibu petugas tadi kantor urusan agama Kecamatan Prabu Muli Barat, dan yang kami hormati ibu-ibu majelis taklim yang hadir dari masjid-masjid yang ada di kota Prabu Muli Barat ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya atas rahmat Allah kita masih diberikan keizinan untuk mengikuti acara tausiah Isra Mi'raj yang insya Allah sebentar lagi akan disampaikan oleh Adinda Ustadz Amirul Mukminin. Mudah-mudahan dengan pencerahan ini kita semua akan tahu
cerita daripada Isra Mi'raj Nabi kita Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan seterusnya. Untuk itu melalui kesempatan ini kami mewakili Ibu Majelis Taklim menyampaikan ucapan terima kasih pada Adinda Ustadz Amirul Mukminin yang telah berkenan bersedia untuk menyampaikan atau mengisi acara Isra Mi'raj ini pada hari ini di Masjid Nur Barakah. Selanjutnya kami mengaturkan permohonan maaf seandainya di dalam penyambutan dan penempatan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian terdapat kekurangan di sana sini. Untuk itu kami pengurus Masjid Nur Barakah mengaturkan permohonan maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan, yang jelas melalui ceramah atau pencerahan Isra Mi'raj ini mudah-mudahan kita semua dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, yang paling tua ini Pak Raja Ibrahim. Alhamdulillah Pak Raja Ibrahim Masjid Nur Barakah ini kadang saya bakti ada ya, alhamdulillah. Yang saya hormati pendulu agama Bapak Firman Sadar Hukum Islam, Bapak Amirul Mukminin SAG Sarjana Agama. Beliau berdua ini adalah pendulu agama di wilayah Kecamatan Prabu Muli Barat. Ini Bu, Bapak penduduk kita nih. Jadi mereka ini kalau di masjid kalian ingin kunjungi beliau untuk tentang mereka memang ke situ ke masjid-masjid silakan diundang gratis. Ya Pak itu gratis. Tapi hari ini bayar ya. Begitu ibu-ibu ya, jangan sampai tidak tahu. Kita punya penyuluh, itulah guna penyuluh. Yang saya hormati juga Ketua Majelis Taklim Nur Barakah yang mana ketua belum pernah ketemu. Nah, apa di situ hadir sini? Salam kenal Bu ya, belum pernah kita ketemu di setiap pertemuan. Yang saya sayangi Ibu Majelis Taklim Kecamatan Prabu Muli Barat. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberi beberapa nikmat sehingga kita bisa berkumpul kembali. Inilah kita bisa bertemu kembali di bulan Januari dalam rangka Isra Mi'raj ini yang diadakan di Masjid Nur Barakah. Kemarin sempat diumumkan di grup PKMT. Ibu-ibu yang lain mungkin nggak tahu ya PKMT itu apa ya? Ngapoi. Diharapkan di bulan 2025 ini tolong diinformasikan untuk ketua-ketuanya itu dijelaskan ke majelis taklimnya. Misalnya Ibu, kita punya PKMT, apa sih PKMT? Pusat Koordinasi Majelis Taklim per kecamatan. Kebetulan di Barat adalah saya ketuanya, dan itu sudah berjalan 1 tahun, hampir masuk 2 tahun ini. Di lain-lain Bu, 6 kecamatan sudah duluan terbentuk mereka. Apa sih pekerjaannya, apa manfaatnya PKMT itu? Banyak Bu. Contohnya kemarin kita mengadakan kegiatan Isra Mi'raj sekota Prabu Muli. Itu yang mengadakan IPARI dan PKMT, bukan pemerintah. Nah itulah salah satu fungsinya. Kita berkolaborasi dengan para penghulu, dengan PKMT, kita mengadakan Isra Mi'raj itu. Kita bisa Bu kalau kita bersatu. Karena apa, kemarin itu di pemerintah bukan tidak mau mengadakan, tapi ada jeda antara pelantikan dan yang maksudnya yang PJ dengan yang dilantik pun belum dilantik maksudnya itu. Jadi sedangkan kita harus melaksanakan kegiatan itu, mungkin itu salah satunya. Jadi tugas PKMT yang secara keagamaan dan IPARI itulah salah satu manfaatnya. Manfaatnya kalau kita silaturahmi Bu. Jadi alangkah ruginya kalau kita tidak bikin kegiatan kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh
Huwal awwal wal akhir wal zahir wa batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ya Ibu, sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti manusia yang paling rugi di Nabi, kecuali mereka yang ketika disebutkan namaku tidak galak bersolawat kepadaku. Ibu-ibu jangan galak rugi. Jadi kalau disebutkan nama Nabi, kita bersekut, bercepat sahur dengan salawat. Wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dan kami hormati, nah kami duluan tapi orang tua kami Bapak Haji Rojak, kami duluan beliau oleh karena intinya hubungannya agak kurang sehat. Kita sama-sama doakan ibu cepat kembali pulih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kami hormati wakil daripada Kepala Kantor Pusat Agama Kecamatan Prabu Barat, Ustaz Demansa, saudara kami. Di samping kanan kami ibu. Kemudian di samping kiri ini ada senior kami juga. Sekarang di PUKK Kelurahan Gunung Kemarin, Kantor Ustaz Padi. Kemudian di samping sebelah kanan belah sedikit lagi ada yang kita hormati Ketua PKMT kita Kecamatan Prabu Barat Ibu. Kemudian yang kita hormati Ketua Majelis Taklim Nur Harka. Agak ini aku kalau kita di ujung itu Nur Takwa. Ya banyak kan. Sini Nur Barokah, ibu-ibu sekalian, kali-kali enam ini adalah kalinya juga masjid ini dalam momen yang sedikit berbeda. Kalau biasanya itu jamaahnya rami maksudnya itu ada bapak-bapaknya. Kalau sekarang ini didominasi oleh ibu-ibu. Karena ibu-ibu sekalian ini memang semakin di depan. Buktinya ibu-ibu sekalian, kemarin ketika kita peringatan di Surabaya di Masjid Agung itu didominasi oleh ibu-ibu. Cuma berapa persen baik bapak-bapak. Ini menunjukkan memang ibu-ibu semakin di depan. Doa didengar yang mahal gitu. Jangan oleh sponsor. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati ketua Majelis Taklim se-Kecamatan Prabu Barat. Salam kenal, mustahil tapi kalau tidak kenal dengan kami. Ya, insya Allah kenal lah. Tapi kalau jamaahnya kemungkinan lain baru ketemu. Wong ini ternyata gak ada ceramah. Wong ini gak ngaji rupanya. Kalau tergagalan di jalan, dia ini gak ada. Bertraining, baju kaos, kepiawai cuma ditinggal. Aku ibu-ibu mungkin belum terlalu akrab, belum terlalu kenal. Dan alhamdulillahirabbil alamin, tentunya ibu-ibu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, nikmat Allah ini kalau kita nak hitung-hitung la tuhsuha di Al-Qur'an. Tidak bakalan kamu baca hitung-hitung. Maka sudah sepatutnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kita ucap dulu kalimat tahmid juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam bercurah kepada junjungan agung, penutur risalah keilahian, penegak ketauhidan, penebar syariat Allah yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut ahli sanak keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian nantinya yang hadir pada kesempatan siang hari ini kelak akan berhimpun
bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami didahulukan disuruh ngomong yang berkait dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu-ibu terjadi sebelum hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Ini kita cerita latar belakang dulu ibu-ibu. Nah, kemudian nanti kita itu Isra Mi'rajkan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur ibu-ibu anak umam. Tahu ibu-ibu anak umam? Tahu. Nah, kami di wong dusun juga Pak Ustaz. Anak umam itu ibu-ibu dikeket dulu bapaknya lagi nikah. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan ibu-ibu sekalian diasuh oleh neneknya. Belum pula sempat tiga neneknya ngasuh, umur masih belas-belasan dan tinggal pula neneknya. Maka dia dikeketkan pula kepada mamanya. Siapa mamang Nabi? Neneknya? Abu bapaknya Rasulullah. Neneknya Abdul Muthalib. Ya, awas ada dua ini. Kalau mamanya Abu Muthalib. Gak ada tukar tadi. Betul-betul ada ini. Cuma ada yang Abdul, ada yang Abu. Nah, neneknya meninggal ibu-ibu selang ketika masa beliau remaja sampai dewasa sampai menikah, maka dia dalam pengasuhan mamangnya Abu Thalib. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun ke-8 sebelum hijrah menjelang daripada itu, menurut suatu keterangan, ada yang menerangkan lagi 1 tahun sebelum masa hijrah di baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mamangnya ini meninggal. Lengket sandaran ibu-ibu. Awas lagi ini yang ngasuh dia mulai dari pagi. Jika ini mamang ini tidak ada yang berani nyentuhnya ketika beliau masih hidup. Meninggal siko apa? Dekeng ya, kalau bahasa kita sekarang. Dekengnya yang kedua ibu-ibu, Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Siapa ibu-ibu? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintaku sayangku Nabi. Ya, itu kepada Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ini Nabi. Dalam salah ngomong tentang bibi Nabi ibu ya. Enggak usah panjang-panjang ya. Sampai Sayyidatuna Khadijatul Kubra Khadijah ini ibu-ibu menyerang juga dia nak diberangkatkan di suatu tempat, juga kembali menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Meninggal mama, meninggal bibi Nabi kita ibu-ibu, sedihnya bukan kepala. Nah, di antara kesedihan ini cukupkah kesedihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Belum. Karena 2 orang penting dalam perjuangan agama Islam ini ibu-ibu meninggal, tambah kacau, tambah banyak yang boleh, tambah banyak yang menyerang kepada perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya. Setelah itu ibu-ibu, maka Nabi memerintahkan kecil-kecil kita berangkat ke Taif. Kita minta bantuan, kalau baik sana dah kita makan, sana kita minta ini. Nah, ibu-ibu diempar tuh habis-habisan umat Islam saat itu oleh para kafir, para Quraisy, kafir Quraisy. Ujung-ujung ibu-ibu saya itu berarti kita dulu, kalau bayar dengan tak dulu, berangkatlah dia ke Taif. Ketika berangkat ke Taif, ibu-ibu, bukannya mendapatkan bantuan, bukan pula sehainya Nabi itu disambut dengan baik, assalamualaikumnya dijawab dengan waalaikumsalam. Tidak ibu-ibu, belum dekat ide telah kena sifat dengan batu, dengan tai-tai binatang. Siapa yang tidak suka ibu-ibu nanggung Nabi kita? Ustaz ini apa ngomong ini tentang ini Isra Mi'raj lenceng-lenceng sini. Inilah sebab adanya Isra Mi'raj.
Aku tuh ngomong ibu-ibu latar belakang tadi. Barulah Nabi dengan kesedihannya berlumur-lumur kotoran dan darah balik lagi ke Mekah. Sedewkan ke kanan, merintih-rintih di pinggir Ka'bah Baitullah. Ketika merintih-rintih di Ka'bah Baitullah, kita cepatkan karena waktu kita tidak terlalu panjang. Ibu-ibu sekalian, beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang di Hijr Ismail. Ibu-ibu tahu Hijr Ismail? Oh, yang sudah umroh tidak tahu. Yang belum umroh gimana ya? Ibu-ibu yang belum umroh, kita sama-sama berdoa. Insya Allah balik daripada sini ada rezeki dan pajak berangkat umroh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah juga ibu-ibu bukan cuma sekedar umroh, karena sunnah. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang baca daftar ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada niat Nabi Ustaz Amirul Hijr Ismail atau salah banget tadi. Di sini dia mulai Nabi Isra keluar. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merintih-rintih maka di Hijr Ismail ini dia didatangi oleh malaikat Jibril bersama salah satu binatang pilihan. Nama binatangnya burung. Tahu ibu burung? Aku udah tahan naiknya. Motor lagi saya udah naiknya. Bukan naik burung. Tahu ibu burung? Apa itu? Mobil nama. Bukan ibu kilat. Burung bahasa Arab bahasa kita kilat itu. Tunggangan yang disediakan dari surga untuk mengangkat atau mengantarkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu naiklah di burung itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tadi sudah dibacakan oleh ibu kita bagusnya di majlis. Subhanan Nabi aswa bi 'abdihi laila. Maha suci Allah, Dia itu yang telah memperjalankan hambanya malam hari. Bahasa gitu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jalan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang bacakan oleh ibu itu tadi itu, ibu-ibu, surah Alif. Paling ibu, yang berlapar-lapar, yang berlapar umum, ibu-ibu majelis taklim. Mana Isra Mi'raj itu tahu. Isra Mi'raj itu dalilnya surah Al-Isra ayat 1. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ibu-ibu tahu Masjidil Haram? Tahu? Di mana? Awas, ada kita di Jawa Madinah. Kuat salah tuh. Madinah itu Masjid Nabawi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ibu tahu? Iya, Palestina dan Nanggung. Dulu kita bisa jatuh. Betul ibu ya? Ya, kita doakan ibu-ibu semoga cepat tentram, cepat damai, kembali ke kehidupan seperti semula. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena di situ ibu-ibu ada warisan Islam, Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ibu-ibu inilah yang disebut dengan Isra. Nah, tuh. Ibu-ibu tadi aku nanya dulu, ibu-ibu ada yang dari masjid tadi? Ini kan macam-macam ibu-ibu nih. Majelis taklim itu macam-macam nih. Ada ibu-ibu yang dari Al-Hidayah. Ada masjid Al-Hidayah mana Pak Ustaz? Al-Hidayah banyak Allah itu. Di PKMB kita Al-Hidayah berapa itu? Tidak maksudnya. Tapi itu masuk wilayah kami ya. Maksudnya Al-Hidayah Al-Hidayah tadi. Masjid mana yang punya ada? Nih. Sirajul Islam. Sirajul Islam apa ibu-ibu? Sirajul Islam. Alhamdulillah. Kamu yang Nabi dari Sirajul Islam. Iya. Sirajul Islam. Dari masjid Sirajul Islam ke masjid
Ibu-ibu inilah lambang daripada Isra. Ternyata ibu-ibu kita Isra ini. Jangan tidak tahu aku mi'raj lu. Isra minal masjid ilal masjid. Tadi ibu-ibu ketika masuk apa gawe? Kalian di luar aku masuknya tadi itu berkemungkinan ada banyak yang sholat tahiyatul masjid. Sholat Pak Ustaz kami oke salah. Ibu-ibu apa yang dilakukan oleh Nabi dari Masjidil Haram dia sholat sunnah 2 rakaat ibu. Ketika di Masjidil Aqsa sampai ke Masjidil Aqsa dia sholat sunnah lagi ibu-ibu. Sholat sunnahnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah ibu-ibu ini sudah luar biasa minal masjid ilal masjid. Perjalanan kita ibu dari ibadah menuju ke ibadah. Mantap PKI ini Prabu Muni Barat. Ini lambangnya paham sekali. Siapa yang mau itu? Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika masuk masjid jangan nanya-nanya dulu. Mulai dekat. Halo. Ini kalau yang kecil, rikanya juga wifi. Mana ini kalau satu ada orang lain. Tadi itu saya tahiyat ke masjid, lihat ada dipuji-puji, ojek-ojeknya blok, ojeknya dulu. Mana ada Pak Ustaz salat tahiyat ke masjidnya, baca lagi, lalu dong. Makanya ibu usahakan ketika masuk masjid dari luar doa masuk masjid, apa doa masuk masjid? Nih kalau ngomong dengan tujuh seperti ini ibu-ibu, ceramah ibu. Harus ada muatan isi, harus ada pesan yang disampaikan. Hafal ini ibu doa masuk masjid. Nian, sudah terjebak nih. Kenapa Ustaz? Doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu yang belum hafal. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Sebelumnya ibu syahadat dulu. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk kaki kanan, kaki kiri. Bagus. Kaki kanan. Sudah masuk kaki kanan, ibu-ibu apa gawe? Kaki dulu, pakai mukena dulu. Dia kemarin sholat dia mukena. Bermukena baru sholat sudah tahiyatul masjid. Berapa rakaat ibu? 2 rakaat. Niatnya ibu tahu? Usolli sunnat tahiyatul masjid. Awas, jangan rakaat. Awas. Rakaatain lillahi ta'ala. Salat 2 rakaat. Tuh, dapat ibu-ibu ya. Kali ini kalau langsung majlis tadi terapkan atau malam tadi nak sholat di masjid, sholat maghrib, tahiyatul masjid dulu ketika masuk masjid. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut dengan Isra. Kemudian dia mi'raj dari Masjidil Aqsa naik langit pertama, naik langit kedua, naik langit ketiga, naik langit keempat, naik langit kelima, naik langit ke-6, naik langit ke-7 di Hadratul Quds. Ibu-ibu, di Sidratil Muntaha. Maka setelah dari situ dia bertemu dengan ruh-ruh suci para Rasul dan Nabi, barulah dia diangkat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wow, ekspres itu. Tidak usah dijelaskan ibunya satu-satu ya. Dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, lalu banyak 3 bulan langsung pagi gitu. Langit pertama ibu-ibu, langit kedua tembus langit ke-7. Ibu-ibu pernah berjalan-jalan ke sana? Dan ada ibu-ibu yang sanggup menembus langit ke-7 kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita ibu-ibu jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat beruntung, satu-satunya manusia yang mendapat undangan kehadiran Allah Subhanahu wa taala cuma Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kurang bangga apa gitu? Sampai-sampai ibu-ibu kami
Nah kita inilah, tapi dia malah pada kecewa dengan ibu-ibu. Terus kamu amat, lalu yang aku nyebutin. Berkata ibu-ibunya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi. Ternyata ibu-ibu kita belum bersolawat, belum terlalu cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Gas sedikit, angka Samsu. Ibu 1, 2, 3. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Lagi ibu. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru awali, anta misbahu suduri. Dihasilkan ibu tapi kita dinginnya. Anta iksiru awali, anta misbahu suduri. Lagi sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tuh, kata Mas Ibu, sampai mana tadi tadi? Naik lagi ke ketujuh. Ketika lagi ketujuh ibu-ibu, singkat ceritanya di hadirat yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, beliau mendapatkan perintah sholat. Pade turun. Mana turun? Ibu-ibu sekalian ketemu dengan Nabi Musa. Makanya yang mengatakan ya Rasulullah, apa yang ada di bawah tadi ke bumi bumi? Apa jawab tadi kita? Sholat 50 waktu. Muhammad balik. Nanggung benar. Kami besok tinggi. Dia sanggup kami 50 waktu. Balik lagi ya Muhammad. Minta keringanan. Minta keringanan tadi gitu. Pernah juga dia kesian dengan ibu-ibu PKI di Kecamatan Terang Barat. Ada lagi dia menghadap kepada Allah. Minta keringanan. Bocah-bocahnya ibu-ibu sampai dari waktu. Ketika sampai ke 5 waktu, ibu-ibu nak turun ketemu Nabi Musa. Minta lagi ya Muhammad keringanan. Aku tidak Muhammad malu Musa. Lah dari 50 turun di 5. Itu air lagi lasara gitu. Jualannya 50. Umpai dulu usaha gitu. Umpai dulu. Landak. Selesai sudah ibu duduk kita tidak baik setengah jam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, mandi kita jam itu. Kalau 50 waktu berarti setiap setengah jam kita harus mendirikan sholat. Ini dapat dari kanan kita ibu-ibu. Ini adalah makanya sholatnya ibu-ibu.
sholat 5 waktu tapi nilainya lebih daripada 50 waktu. Ngapa lah? Kalau kita sholat itu aku susah kan? Wow, berat ya nak sholat. Padahal sholat itu adalah tiang agama. Kalau ibu-ibu sholat, ibu-ibu sudah mendirikan agama siapa? Agama kita diwe. Kalau kita tidak sholat berarti ibu-ibu telah menghancurkan agama siapa? Agama diri. No, itu oleh-oleh ini. Ketika balik dia mau oleh-oleh, ibu-ibu kalau seandainya ini balik jalan kemana-mana pasti dia ditanya beri oleh-oleh. Dengan lemah, sudah percuma baik kami menunggu nanti. Dia oleh-oleh. Ibu-ibu oleh-oleh Israeliat ternyata mendapatkan kualitas sholat. Nah, nikmati oleh ibu-ibu oleh-oleh itu. Supaya kita kadang-kadang oleh-oleh itu tidak sempat kita nikmati. Maka ibu-ibu sesungguhnya sholat itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu ini tahan terus dari dengar aku ini. Lanjut. Betul dengan aku pertera. Mungkin ibu-ibu di belakang berawat-awat, sambil kanan berawat-awat, tengah berawat-awat, bahan dua punya sendiri. Nah, ibu-ibu berarti sudah ada orang menari. Takutnya jadi sia-sia. Benar itu ya? Ya. Kenapa ibu-ibu kalau ibu-ibu itu terangkap pasti ya. Kalau dalam bosan, pasti terangkap. Nah, tapi ibu masih lalu gitu. Masih sekitar setengah jam lagi. Ibu sekalian yang berangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sempat ini kalau sehari kita kupas sedikit ibu sholat. Karena kita ini ibu sholat, kadang-kadang ibu aneh-aneh. Manusia kita nih. Allahu Akbar. Alhamdulillah kasih Subhanahu wa Ta'ala oh jadi dalam otak itu ada niat bahasa Inggris sudah digunakan. Makanya ibu-ibu setengah hari mencari duit 5.000 meter dari rumah. Ketika sholat sampai teringat, ngapa ternyata ujian dan cobaan yang berupa duit 5.000. Ustaz tahu kan, aku jadi tekan rumah aku buat. Lalu sudah sadar, ada yang baru udah kecapai, sepanjang sholat ini berarti kamu menggunakan ketimbang itu. Kemana saya sholat dengan itu? Ibu-ibu jangan ya, jangan. Nah, untuk supaya jangan terjadi, ibu-ibu kita perlu belajar. Sholatnya harus belajar. Ibu-ibu yang kusayangi, yang sudah senior, umurnya jauh dibandingkan anak tua ini. Ya, berarti senior ibu ya. Belajarnya mungkin sudah main puluhan tahun, ibu-ibu. Aktif-aktif di ibadah ini sudah main puluhan tahun, ibu-ibu. Sayangnya, kamu sholatnya belum benar. Ustaz juga kami sholat yang benar. Ibu-ibu sholat yang benar itu harus memenuhi 3 rukunan. Ibu-ibu ngajinya dengan siapa nih? Dengan penyuluh. Karena ibu ngaji dengan penyuluh ini dia tahu, bukan ceramah melulu. Insya Allah ada Ustaz Iman yang bantu lanjutkan. Aku cuma minta judul ini. Banyak lagi Ustaz, ada Ustaz Rahmat di Prabu Muni Barat. Kemudian ada Ustaz Supaman. Akan itu untuk berkait dengan ibadah. Ibu-ibu harus memenuhi 3 rukun, ibu sayang. 1, rukunnya disebut dengan rukun qauliyah. Apa bu? Qauliyah. Ingat ibu-ibu? Sekarang Pak Ustaz ingat. Kalau kayak lalu buat sudah sholat asar beri-beri di Pak Ustaz tadi. Jangan ibu-ibu pusing untuk mengingatnya. Ibu-ibu ingat baik kau lihat bahasa Garut, bahasa ilmu kajiannya. Kalau bahasa kita bagaimana bacaannya? Bacaannya itu harus tepat dan benar ibu.
yang wajib, ibu-ibu kita ini kadang sholat berdasarkan kebiasaan. Sudah itu apa? Ada masalah di sini. Berikut tanya awas berikut. Ayo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awas jangan minum. Amin. Salah. Bocoknya apa? Ta'im. Nah, coba perhatikan. Ada doanya ta'im. Salah itu ya. Bagaimana huruf? Nun. Betul? Ihdinas siratal mustaqim. Awas jangan kebalik. Jangan diomongkan yang tadi ujungnya nun. Di ujungnya ada. Salah. Yang ini memang tinggal tatim. Waktu justru itu kan keserangan itu. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau mana itu? Padahal ujungnya harus nutup. Kan yang dibaca huruf ini. Terakhir, ayo bareng-bareng satu keluarga. Siratal ladzina khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tapi mantap. Amin itu mantap. Amin. Gak ada bukan suatu marah. Ya, gak boleh ibu. Al-Fatih apa nih? Wajib. Kalau ibu-ibu tidak baca Al-Fatihah, ibu dalam keterangan hadis Nabi la sholata bil Fatihah. Dan kata sholat itu tidak menggunakan Al-Fatihah. Sholat jenazah dan kaki rukuk dan kaki sujud ibu-ibu dengan tahiyat, tapi tetap ada Al-Fatihah. Sampaikan pentingnya Al-Fatihah. Maka ibu-ibu sekalian, Al-Fatihah yang kita baca harus memenuhi rukun bacaan. Rukun bacaan itu harus berkait dengan ilmu, namanya ilmu tajwid. Ini malah berikut yang wajib dalam kauniyah. Yang kedua ibu-ibu, bacaan ta'iyat. Tahu ibu-ibu bacaan ta'iyat? Tahu nggak Pak Ustaz? Mencikan kami, nekecek sholat kami Pak Ustaz. Ibu-ibu baca tahiyat kan? Yuk satu dua tiga. At-tahiyyatu mubarakatuh sholawat thayyibah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Memang habis. Pak Ustaz ini tapi tadi itu karena ada kami dan habis itu yang disebut tahiyat. Cuma sampai situ. Ibu-ibu ingatin asal-asalan itu. Baca di udah kita sholat. Tahiyatul wabarakatuh salawatu tayyibatu ila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang ini ibu-ibu namanya bukan tahiyat. Bukan. Namanya asyhadu alla ilaha illallah. Wajib al-Fatihah, wajib at-tahiyyat, wajib syahadat.
Tuh, awas, lagi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal itulah puncak daripada ibadah sholat. Selesai ada di rumah aku kali sholat. Jangan tapi pakai kibir tadi. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu. Jangan salah gitu. Ya. Atau ibu pakai salawat kibir dulu. Padahal ini jadi kibir. Karena ibu salawatnya salawat Ibrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mantapnya ibu-ibu. Ibu-ibu model-model lagi. Salah Pak Ustaz nih. Macam ni. Karena duduk anak solaita. Karena mereka awas. Kenapa? Dia salah nyalakan bang. Ibu-ibu kami tidak dikontrol. Ibu terbolak-balik. Udah ibu tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Dan udah ngerti ibu? Makanya harus memang betul-betul fokus. Allahumma salli, yang kedua kama sholait, yang ketiga wa barik, yang keempat kama ya apa jangan kama sholaita lagi. Jelas ini? Alhamdulillah. Salawat namanya salawat gimana? Terakhir wajib salam. Nah ini ibu-ibu wajib qauli namanya. Wajib qauli ini ibu-ibu sekalian. Tidak boleh ibu-ibu tidak macet. Kalau ibu-ibu tidak macet berarti salat ibu-ibu tidak sah. Ustaz ini kesatukan Allah yang pakai ibu-ibu sayang. Betul Allah yang tahu sah dengan tidak. Tapi ilmunya lagi kita gugur ibu-ibu. Paham ibu? Nah makanya kita perhatikan betul mana bacaan yang wajib. Ya, ibu-ibu sholat jangan seperti ini. Allah Akbar. Kira ibu kau tu. Sami Allah iman anda. Tanya berbaca di mana? Dalam hadis. Sama. Ibu-ibu ganti rukun qauliyah itu artinya dirikan. Tidak boleh ibu-ibu ngajanya di dalam hati. Mohon dia berbaca kupingnya mendengarkan. Awas lagi. Jangan kalau sudah selesai dari ceramah dengarkan ceramah Ustaz Amirul ini. Manusia selesai sholat asar ini betul baca kuat-kuat. Alami masjidul barokah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Puji Pak Ustaz kedengaran dari dunia. Tidak boleh dibaca ibu-ibu. Cuma masuk kuping kita. Tidak boleh kedengaran kuping tetangga. Kalau belajar apa mengaji? Soalnya mana mengajar dia alhamdulillah itu lagi. Udah ini mainlah malu amat baik. Lebih nyanyikan mamnya. Nah tetangga dia lalu. Kuat ide tapi ibu-ibu baca. Karena jelas kalau seandainya rukun qauliyah harus menggunakan lidah. Satu. Nah, sudah selesai dari itu. Pasti juga kita mengaji dengan tidak sudah selesai. Dua. Rukun fi'liyah. Rukun fi'liyah ini ibu-ibu bahasa gerutnya. Bahasa kita ibu-ibu duduk ke teknik ke mana. Gerakannya
Gerakan yang kita gunakan ibu-ibu mana? Rukun qalbiyya. Hati ibu-ibu kemana ketika sholat? Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di rukun hati ini ibu-ibu harus melewati beberapa tahapan. Yang pertama, rukun qalbiyah itu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Satu, menghadirkan Allah dalam satu hari itu. Ibu-ibu sholat, ibu-ibu seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibu-ibu tidak baca juga melihat Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ibu-ibu sekalian, Allah Maha melihat. Dikinainnya ibu-ibu dalam sholat itu. Nah, dikinainnya. Jangankan ketika sholat ibu-ibu di luar daripada sholat, gawi kita total lahir maupun batin disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang pertama qalbiyah, namun rukun yang menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ini menjadi rukun qalbiyah, masih ada beberapa lagi rukun berikutnya. Tapi waktu kita bercanda dan mungkin kata ibu-ibu hampir kurang lebih sekitar 20 menit kita aja. Sekitar 20 menit lagi kita menuju sholat asar, ibu-ibu. Aku tahu karena ibu-ibu majelis saat ini pasti siap-siap. Yang mungkin butuhnya dikatakan batalkan dulu, mungkin anak siap-siap nyusun kena, kemudian nyusun kena, nyusun sah, dan masak kena. Maka daripada itu ibu sekalian, ada baiknya kita akhiri dulu kesempatan obrolan kita pada kesempatan sore hari ini. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aku yakin dan percaya apa yang aku sampaikan tadi ibu jauh dari kata sesungguhnya, jauh dari kata yang sesungguhnya. Ibu-ibu apa yang aku sampaikan itu bahagian dari pemahaman yang aku miliki. Alhamdulillah kami sejalur dengan ibu-ibu, silakan ibu amalkan. Tidak Ustaz, diakor dengan kami, tinggalkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, kami dipakai Sayyidina Pak Ustaz, tinggalkan. Jangan dipakai, jangan ditiru gara-gara Sayyidina. Ya, Sayyidina hebat kali, hidup panas. Tunggu itu, Sayyidina. Mampir Sayyidina lagu itu. Nah, jadi ibu-ibu, apa yang akan silakan ibu-ibu amalkan. Insya Allah apa yang ibu-ibu amalkan akan menjadi perbentahalaan amal jariah di masa yang akan datang. Apa yang ibu-ibu hari ini dapat di perwakilan majelis taklim. Arwah tinggal kami cuma Pak Ustaz datang sahih kabarkan kepada jamaah yang lain. Uji Pak Ustaz Amirul bahwa kita sholat ini nanti berukurin satu rukun kopiah, dua rukun tiga, tiga rukun kopiah. Pedia itu enggak tadi ada kehendak lagi. Jadi mana itu bro? Itu kita utang nama dia. Ada seperti itu. Promosi. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf juga. Mohon maaf ibu-ibu kalau mau mengajar tegas-tegas. Agak meminta-minta. Tapi ibu-ibu bahagia daripada sikap seorang penduduk untuk mengajarkan, memberitahukan dan menginformasikan kepada jamaah ini. Ibu-ibu kalau tersinggung, aku pribadi mohon maafkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan. Ini yang banyak disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih Masjid Nurul bertakwa, ya, atas kesempatan ini yang diberikan kepada aku. Inilah yang kalau diberikan aku itu jadi ini. Ya, tapi insya Allah berbarokah itu bukan kali pertama, sudah kali kesekian yang dia sudah kenal dengan aku seperti inilah. Kalau menyampaikan ceramah atau tausiah seperti inilah, ada yang ibu banyak model-model tadi ibu, tapi ini yang jauh di mindset. Begini, tapi baca. Mungkin beliau terlalu tinggi ilmunya berkait dengan ilmu retorika. Jadi usaha yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada DKMT sudah fasilitasi surat kita pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih kepada ibu sudah datang. Mungkin ibu sudah baris dari mana ini? Ustaz Amirul Mukminin, anak ini juga yang kami teman dengan. Ada ibu yang sudah kenal, banyak yang sudah kenal, ada yang belum sangat kenal ibu nama aku Amirul Mukminin. Kalau gelaran ibu Afri ujungnya, kalau Ustaz Firman ini hukum Islam. Nah, kalau hukum ibu merotok.
Ini kalau Ustaz Firman, kemudian kalau kami ibu-ibu alumni dakwah. Jadi memang apa namanya itu keluaran UI beda bayi ini kami beda bayi angkatan, tapi satu tempat belajar di sana aku di dakwah tahun 2000 dan gelarnya sarjana sosial Islam. Kalau sarjana agama itu kebanyakan dari kebanyakan agama dan minat sosial dan sarjana sosial Islam. Itu kalau ke depan itu nanti pun tidak terus disebut itu ambil menginginkan tahu ibu pakai nama lagi Pak Ustaz pakai kami perhitungan deh pakai Nirul ya asal itu ada Ustaz itu kadang-kadang membuat jarak antara itu kadang-kadang aku agak kurang bodi berjarak biarkan itu aku dalam berjamaah jadi nanti aku nggak berbagi nanti ya atau enggak deh silakan ada masalah ini yang patut kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama memohon ampunan wa idza zanta fatawakkal 'ala Allah la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.